Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davabi Prakoso dari kelas Kiki 5A. Pada video kali ini, saya akan membuat video tutorial pada mata kuliah Desain Sistem Otomasi berbasis Live View. Untuk tutorial yang pertama, saya akan membuat array konstan. Pertama-tama, kita bisa ke blok diagram. Pada blok diagram ini, bisa klik kanan untuk mengambil boolean. Pada boolean ini bisa kita klik kanan pada booleannya change to array. Di sini kita bebas untuk menambahkan array berapa banyak. Di sini saya akan menambahkan sebanyak 5. Nah, setelah itu di sini saya akan menyalakan boolean itu true, false, dan true. Nah, pada output boolean ini bisa kita create indikator. Nah, setelah itu kita bisa ke front panel. Nah, di sini udah tampil array-nya. Di sini bisa kita tambahkan array-nya sebanyak jumlah array pada blok diagram. Apabila di running, di sini bisa kita lihat array-nya true, false, dan true. Sesuai dengan array pada blok diagram. Untuk array konstan ini bisa kita buat juga, yaitu klik kanan apabila kita gunakan numerik. Sama seperti pada boolean, di sini kita change to array. Nah, pada numerik ini saya akan membuat 2 baris, dan di sini saya akan membuat 5 kolom juga. 5 baris dan 2 kolom. Nah, di sini kita bisa bikin juga create indikator. Seperti ini. Nah, pada di sini bisa kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Di sini kebalikannya 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kita balik lagi ke front panel. Nah, di sini akan muncul array 2. Nah, di sini kita bisa tambahkan banyak 2. Di sini juga kita tambahkan sebanyak 5. Apabila kita running, maka di sini pada front panel maka akan sesuai dengan yang sudah kita isi pada blok diagram, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan membuat array sebagai kontrol dan array indikator. Di sini bisa kita pada front panel bisa kita klik kanan, bisa kita ambil boolean. Saya akan mengambil square boolean. Di sini boolean akan kita rubah lagi dengan array. Di sini saya akan menggunakan 2 kolom dan juga 5 baris. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan ke blok diagram. Nah, di sini sudah ada array. Pada array ini bisa kita change to control. Dan pada output dari array yang pertama, kita bisa create indikator. Nah, apabila sudah seperti ini, kita ke front panel. Nah, di sini sudah ada array yang kedua, yaitu sebagai indikatornya. Baik, di sini bisa kita running. Nah, bisa kita lihat pada array control apabila kita nyalakan, maka indikator juga akan nyala. Ya, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan membuat video tutorial yaitu case structure basic. Di sini kita bisa menggunakan string, ring, dan juga boolean sebagai case selectornya. Pertama-tama kita ke blok diagram. Di sini kita akan klik kanan, memilih case structure. Nah, di sini case structure itu ada 2 kondisi, yaitu true dan juga false. Untuk pertama-tamanya, input dari case structure kita membuat create control, yaitu menggunakan boolean. Kemudian, di sini kita klik kanan, kita search simulate
Nah, di sini kita bisa gunakan simulate sinyal. Kita tahan klik kiri saja dan taruh pada kondisi false. Nah, di sini ada 3 sinyal yang bisa kita gunakan. Ada beberapa sinyal yang bisa kita gunakan, yaitu ada sinus, square, triangle, dan sawtooth. Dan juga di sini kita akan menggunakan sinus dulu. Kita ganti frekuensinya ke 100 dan amplitudenya 5. Nah, jika sudah, untuk simulasi sinyal ini outputnya klik kanan dan kita bisa create grab indikator. Nah, untuk grab indikator ini kita taruh di luar case structure. Kemudian untuk kondisi true-nya di sini kita copy dulu simulate sinyalnya. Pada kondisi true, nah di sini bisa kita ganti ke square. Nah, jangan lupa dari outputnya ini kita sambungkan juga ke grafik indikatornya. Nah, di sini bisa kita lihat pada front panelnya udah tampil untuk grab indikatornya dan juga tombol bolehannya. Di sini bisa kita running. Nah, apabila pada kondisi false di sini akan menampilkan gelombang sinus dan pada kondisi true bisa kita lihat tampil gelombang square seperti itu. Selanjutnya di sini kita juga bisa menggunakan string. Bagaimana jika menggunakan string? Nah, baik, kita akan coba di sini untuk menggunakan string. Kita balik lagi ke blok diagram. Kita bikin lagi case structure di sini. Nah, maka input dari case structure kita sambungkan kepada string. Nah, di sini bisa kita search lagi simulate sinyal. Bisa kita klik kiri, tahan. Nah, di sini kita akan menggunakan sinus. Nah, jika sudah, di sini pada kondisi di sini untuk string ini bisa kita rubah-rubah nama case structure-nya sesuai nanti apa yang kita inginkan. Pada kondisi ini kita akan tulis sinus dan jangan lupa di sini kita create grafik indikatornya. Kita keluarkan case structure-nya. Selanjutnya kondisi yang kedua di sini bisa kita copy juga ini simulate sinyalnya. Kita ganti ke kondisi yang satu lagi. Nah, di sini saya akan menggunakan square. Nah, jangan lupa untuk simulasinya kita ganti ke square. Dan output pada sinyalnya bisa kita sambungkan ke grafik indikatornya. Nah, selanjutnya ke front panel lagi. Di sini sudah ada string dan juga grafik. Coba kita running. Nah, apabila kita di sini tulis sinus, maka grafik sinus akan muncul. Dan kita tulis square, maka sinyal square akan muncul. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, di sini ada video tutorial membuat case structure menggunakan password dan juga string. Untuk pertama-tama, kita ke blok diagram. Di sini blok diagram kita bisa ambil string konstan. Di sini kita bisa masukkan password yang kita mau. Seperti contohnya saya akan menggunakan password 12345. Nah, untuk di sini bisa kita create control. Kemudian kita klik kanan.
Di sini kita bisa gunakan equal, kita ambil equal. Nah, kita sambungkan output dari kedua string ini pada equal. Kemudian kita bisa ambil constructor, di sini kita buat constructor, maka dari input constructor kita bisa gunakan output dari equal. Nah, di sini pada kondisi true, di sini kan ada dua kondisi, bisa true dan juga false. Nah, di sini kita bisa gunakan kondisi true, kita ambil string lagi. Apabila pada kondisi true, di sini saya akan menampilkan password benar. Nah, kita sambungkan kepada output constructor. Di sini kita bisa create indikator seperti ini. Dan juga pada kondisi false, di sini bisa kita gunakan string konstan juga. Untuk di sini kita bisa masukkan password salah. Nah, seperti ini. Nah, untuk jangan lupa untuk outputnya bisa kita sambungkan pada output dari constructor. Mari kita lihat di front panel. Nah, di sini kan sudah ada stringnya, dan juga di sini ada. Nah, jadi tuh ini untuk passwordnya bisa kita rubah password. Nah, di sini bisa kita running. Nah, apabila passwordnya benar 12345, maka di sini akan tertulis string bahwa password benar. Bagaimana kita masukkan password 123? Di sini akan tampil di string passwordnya salah. Nah, bagaimana jika kita menambahkan blinking apabila pada kondisi false, pada kondisi salah, password yang dimasukkan maka akan tampil blink. Di sini bisa kita create pada string indikator. Di sini bisa create property node dan juga blinking. Nah, pada kondisi blinking ini bisa kita klik kanan. Kita klik kanan terus change to right. Nah, di sini bisa kita tambahkan gunakan gerbang not yang akan dimasukkan ke output dari equal dan juga input dari blinking. Nah, bagaimana jika kita lihat di front panel? Nah, jika kita running, nah di sini jika password salah 123, maka password salah dan di sini akan nyala blinking. Apabila kita masukkan password yang benar, nah di sini akan menggunakan password benar. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada cluster control dan cluster indikator. Pertama-tama, sini kita bisa masukkan numeric control itu sebagai tegangan, dan juga ada string control di sini sebagai passwordnya, dan juga ada slide vertical potential di sini untuk kontrol levelnya. Nah, di sini ada boolean control. Di sini boolean control kita gunakan button. Nah, di sini boolean control. Nah, boolean control ini kita rubah change to array. Kita jadikan 4 baris. Kemudian untuk tekanannya, di sini saya menggunakan dial. Di sini untuk tekanan, dan untuk powernya kita bisa gunakan toggle. Nah, di sini kita bisa ini sebagai powernya, tombol powernya. Selanjutnya untuk cluster ada di data containers. Di sini cluster, di sini bisa kita namakan cluster control 2. Nah, untuk clusternya
kita lebarkan, dan untuk indikator yang di luar bisa kita masukkan ke dalam cluster. Nah, seperti ini. Jika sudah, tinggal disesuaikan saja klasternya. Nah, jika sudah, sekarang kita buat klaster indikatornya. Di sini untuk indikator tegangannya, di sini saya menggunakan meter. Nah, di sini yaitu tegangan indikator. Selanjutnya kita menggunakan string indikator di sini. Di sini kita bisa untuk passwordnya. Di sini kita menggunakan password indikator. Kemudian untuk slide-nya kita menggunakan vertical slide untuk indikator levelnya. Level indikator. Selanjutnya untuk indikator booleannya kita bisa gunakan let. Nah, di sini boolean indikator. Nah, boolean indikator ini kita change to array. Kita samakan sebanyak 4. Kemudian untuk tekanannya, di sini saya menggunakan gauge. Nah, di sini untuk tekanan indikator. Dan untuk indikator powernya di sini kita bisa menggunakan LED. Power indikator. Sama seperti yang cluster control, di sini kita gunakan string cluster. Nah, di sini kita namakan cluster indikator 2. Kita perlebar. Nah, yang ada di luar ini kita masukkan. Jika sudah, tinggal disesuaikan. Sebentar, bisa kita sesuaikan di sini. Nah, ini saya akan rapihkan sedikit. Nah, jika sudah, maka bisa kita lihat pada blok diagramnya. Nah, di sini itu untuk kontrolnya. Taruh di sini. Dan untuk cluster indikatornya. Nah, di sini kita menggunakan case structure juga. Jadi untuk menentukan true dan false, jadi kita menggunakan case structure. Kita buat saja yang besar. Sini kita taruh. Kembali lagi kepada front panel, kita membuat cluster seperti cluster yang ini. Kita bisa gunakan di sini cluster. Kita tinggal pas. Sini bisa kita gunakan meter ya. Nah, di sini juga akan menggunakan
string indikator. Selanjutnya kita copy aja. Kita perluas. Kita perlebar. Nah, kemudian untuk boolean indikatornya bisa kita buat di luar sini. Terus jangan lupa kita change to array. Sini sebanyak 4 juga. Nah, kemudian kita masukkan. Selanjutnya jika sudah, maka kita ke blok diagram. Sini juga sudah muncul klaster yang kedua. Nah, jika pada kondisi false, sini bisa kita lihat pada kondisi false, klaster yang pertama klaster indikator akan nyambung ke klaster kontrol akan nyambung ke klaster indikator. Nah, untuk klaster yang kedua di sini kita tinggal inputnya, kita klik kanan, create constant. Nah, seperti ini sudah. Kemudian pada kondisi true, nah di sini kita bisa create constant. Setelah itu kita gunakan unbundle. Sini kita gunakan unbundle, bisa kita cari di sini. Unbundle. Nah, unbundle ini berfungsi agar pada klaster indikator ini terpecah. Nah, bisa kita lihat klaster indikator klaster kontrolnya sudah tersebar. Di sini ada tegangan, password, boolean control, control level, tekanan, dan juga button yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya pada tekanan kita bisa masukkan ke case structure. Kemudian di sini kita ambil numeric add. Nah, untuk kondisinya itu kita sambungkan dan kita tambahkan di sini random number untuk X pada kondisi add. Selanjutnya control level kita masukkan juga ke case structure-nya. Kita ambil di sini ada greater than or equal. Kita masukkan pada posisi X dan posisi Y-nya kita create constant gitu 7. Nah, keluaran dari greater equal ini kita select. Nah, keluarannya kita masukkan ke sini. Nah, untuk di sininya kita create constant. Maaf salah. Nah, di sini kita gunakan string constant. Nah, di sini kita bisa makan over. Dan di sini kita copy aja ya. Over dan low. Nah, untuk
true-nya itu kita masukkan ke over. Selanjutnya untuk keluaran add dan juga select-nya ini kita ambil bundle. Nah, di sini kita ambil bundle. Nah, pada bundle ini langsung kita sambungkan saja dan akan otomatis nyambung. Seperti ini. Dan untuk dari keluaran select-nya kita bisa sambungkan juga. Nah, pada pada button ini bisa kita tambahkan gerbang N. Ini pada bolehan. Gerbang N. Nah, untuk button ini kita sambungkan ke X pada gerbang N. Kemudian untuk passwordnya, di sini password kita tambahkan equal. Kita sambungkan password ini ke kaki X equal. Selanjutnya di sini bisa kita ambil string sebagai passwordnya. Nah, kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 sebagai password. Kita sambungkan ke kaki Y. Selanjutnya untuk bolehan kontrolnya, sini bisa kita langsung masukkan saja ke destructor-nya. Dan untuk bundle-nya ini bisa kita perluas banyak 4. Sudah. Selanjutnya yang terakhir itu tekanannya. Tekanan kita masukkan ke constructor. Nah, untuk tekanan ini kita gunakan greater and equal juga. Di sini kita lihat equal sambungan ke kaki X dan Y-nya kita create constant itu 7 juga. Dan kita gunakan select juga. Pada tekanan ini kita ambil string. Kita di sini bisa kita tulis over tekanan. Nah, di sini kita bisa copy aja. Kita juga. Nah, di sini kita ganti flow tekanan. Untuk overnya kita masukkan ke true. Dan untuk low-nya kita masukkan ke false. Nah, sudah seperti ini. Kemudian selanjutnya pada bundle dari output bundle ini kita sambungkan ke cluster 2 ini. Nah, jadi sebelum kalian menyambungkan outputnya ke cluster ini, pastikan urutan dari bundle ini sama pada cluster ini, yaitu cari dengan klik kanan recorder control. Bisa kita lihat 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini posisinya sudah sama. Kemudian kita ke show block diagram lagi. Di sini masih belum bisa karena di sini masih salah. Jadi tinggal kita create constant aja. Nah, jika sudah, ini sudah bisa di running. Di sini bisa kita coba masukkan tegangan 12. Tadi PW-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini bisa kita atur kontrol levelnya
ke-6 dan bolehannya ini. Jadi untuk bolehannya ini juga jangan lupa dirubah properti multiply. Sini bisa on, ini off. Dan untuk on-nya ini kita ganti warna hijau dan off ini warna merah. Nah, jika sudah, tekanan ini juga kita akan ke 6, maka bisa kita running. Nah, bisa kita lihat di sini, jika passwordnya benar, maka cluster 2 akan mengikuti cluster control. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini, kita naikkan, maka akan over tekanan. Sini 6, sini juga slow, dan sini over untuk kontrolnya. Nah, bagaimana jika passwordnya salah? Nah, jika passwordnya salah, maka cluster indikator 2 yang akan menyala. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, video tutorialnya itu cara membuat flash sequence. Jadi flash sequence ini berfungsi untuk menjalankan suatu program secara berurutan, satu persatu mulai dari yang terdepan sampai ke belakang. Bisa kita lihat di sini blok diagramnya. Cara membuatnya adalah untuk klik kanan, kita di sini ambil structure, ambil flash sequence. Nah, jika sudah, maka kita ambil lagi structure untuk mengambil while loop. Nah, jika di sini sudah, maka pada comparison kita akan mengambil greater or equal. Pada greater equal kita akan sambungkan ke loop iteration. Dan jika sudah, pada greater equal kita akan membuat create constant. Di sini sebesar 10. Jika sudah, kita akan mengambil gerbang not. Nah, dari output dari equal ini kita sambungkan ke gerbang not. Kemudian pada front panel di sini kita akan mengambil boolean. Nah, di sini kita sudah ambil booleannya. Bisa kita lihat. Kita akan kembali lagi ke blok diagram dan akan masukkan boolean ke output gerbang not. Kita bisa hapus iconnya. Kita sambungkan output dari gerbang not ke boolean. Selanjutnya untuk pada loop conditionnya bisa kita sambungkan ke output dari equal. Kemudian untuk waktunya di sini kita bisa ambil timing dan next multiple bisa kita masukkan di sini. Dan inputnya kita bisa create constant sebesar 500. Nah, untuk menambahkan case pada case sequence ini, bisa kita klik kanan di ujung sini, add frame after. Nah, bisa kita perlebar. Nah, dikarenakan flat sequence ini menggunakan program yang sama, jadi kita copy saja program pertama ini ke flat sequence yang kedua. Kemudian add frame lagi. Nah, bisa kita copy lagi. Nah, seperti itu. Maka pada front panel akan muncul untuk boolean 1, boolean 2, dan boolean 3. Saya akan pindahkan terlebih dahulu. Kemudian balik lagi ke blok diagram. Di sini kita akan add frame lagi. Nah, pada
flat sequence yang terakhir ini untuk menyetopkan program. Di sini kita akan mengambil while loop. Nah, pada loop condition ini kita akan create control. Nah, setelah itu jika pada front panel maka akan muncul tombol stop ini. Kembali ke blok diagram. Di sini bisa kita tambahkan juga timingnya pakai multiple. Create constant. Kita masukkan angka 100. Nah, kita balik ke front panel, bisa kita running di sini. Nah, di sini akan berjalan LED lampunya secara berurutan selama 5 detik. Ya, jadi seperti itu. Baik, untuk yang selanjutnya setelah kita membuat flat sequence, nah di sini kita juga bisa bikin stuck sequence, yaitu dengan cara klik kanan bagian flat sequence-nya, di sini bisa kita replace with stuck sequence. Nah, jadi seperti ini. Jadi fungsi dari stuck sequence ini membuat programnya terlihat lebih efisien dan praktis. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini video yang selanjutnya yaitu membuat string konstan, yaitu merubah variabel string menjadi bentuk array. Pertama-tama di sini kita buat dulu string kontrolnya. Di sini kita bisa namakan string control 1. Kemudian bisa kita copy aja seperti ini. Nah, jika sudah, kita ke blok diagram. Ini untuk string control 1 dan string control 2. Nah, di sini bisa kita lebih minimize lagi biar terlihat lebih praktis. Nah, selanjutnya kita menggunakan string length. Kita bisa klik kanan, terus search juga di sini string length. Bisa kita hold dan drop aja di sini. Selanjutnya kita sambungkan string control yang pertama pada string length. Kemudian pada output dari string length kita create indikator. Di sini juga bisa kita view as icon aja. Selanjutnya kita bisa search di sini, search juga untuk concatenate stringnya. Nah, di sini sudah ada concatenate string. Di sini bisa kita drop ke bawah menjadi 5 input. 5. Nah, untuk pada concatenate string ini, untuk string yang pertama bisa kita masukkan ke string control yang pertama. Dan juga pada string yang keempat bisa kita paralelkan saja. Nah, seperti ini. Jika sudah, maka untuk string control yang kedua bisa kita masukkan kepada concatenate string yang kedua, input yang kedua. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa concatenate string yang kedua juga di sini sebanyak
kita drop sebanyak 6. Nah, di sini kita untuk output dari concentrated string bisa kita create indikator. Kita view as icon juga, di sini juga bisa kita create indikator. Bisa kita view as icon agar lebih minimalis. Kemudian selanjutnya di sini kita bisa taruh end of line constant. Nah, end of line constant ini kita sambungkan ke concatenate string kedua pada string yang keempat. Nah, di sini juga kita bisa paralelkan pada string yang ketiga ke end of line string ini. Nah, jika sudah, maka pada yang string yang kelima kita sambungkan ke string kontrol yang kedua. Nah, jika sudah selesai, maka di sini kita menggunakan format into string. Bisa kita cari di sini format into string. Nah, pada format string bisa kita create constant. Sini kita pakai %.4f berguna untuk menentukan nilai di belakang komanya itu sebanyak 4. Seperti itu. Dan juga untuk inisial stringnya, sini kita bisa konstan yaitu tegangan. Kemudian untuk inputnya, sini kita bisa menggunakan random number. Itu pada numerik random number. Setelah itu, selanjutnya kita bisa ambil yaitu tab control. Nah, untuk concentrated string yang kedua ini, untuk string yang pertama kita bisa sambungkan ke output dari concentrated string yang pertama. Untuk tab control ini kita sambungkan ke string yang kedua pada concatenate string yang kedua. Kemudian untuk concatenate string yang kedua ini pada string yang ketiga bisa kita sambungkan ke string kontrol yang kedua. Nah, jika sudah, maka output dari format into dari resulting string yang format into string bisa kita sambungkan ke concatenate string kedua, string yang ke-5. Nah, untuk string yang ke-6 ini bisa kita create konstan saja. Bisa kita tulis di sini float. Sini kita. Nah, di sini karena pada program ini kita gunakan timing 500 yaitu 500 milisecond, maka program ini akan jalan selama 500 milisecond seperti itu. Bisa kita show from panel, di sini sudah ada. Bisa kita pindahkan ke concatenate stringnya. Bisa kita lebarkan. Dan untuk lainnya juga di sini. Nah, apabila di run, maka tegangan akan jalan terus di sini dalam satuan volt. Nah, kita bisa masukkan di sini tinggi dan juga rendah. Sebentar.
Nah, jadi sini program sudah selesai. Kita ke front panel, bisa kita running. Nah, di sini kita masukkan tinggi string kontrol 1 tinggi dan string kontrol 2 rendah. Di sini nilainya bisa dibaca dari string yaitu 6. Di sini tinggi rendah, maka vote akan terus berjalan. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya di sini ada sub VI, yaitu cara merubah number numerik menjadi bentuk string. Di sini kita pertama-tama bikin blok diagram. Di blok diagram terlebih dahulu, kita bisa cari di sini fraction number to fractional string. Nah, jika sudah di sini pada output dari fraction ini bisa kita create indikator, terus iconnya bisa kita kecilkan, dan pada number ini bisa kita masukkan, bisa kita cari di sini random number. Nah, jika sudah, selanjutnya pada precision ini kita bisa create constant. Nah, di sini itu fungsinya itu sebagai mau ada berapa angka di belakang koma. Di sini saya akan taruh angka 4. Kemudian pada numerik kita bisa masukkan multiply pada random number, kita masukkan ke X pada multiply. Kemudian pada Y-nya bisa kita create control. Bisa kita minimal lagi. Kemudian selanjutnya kita tambahkan add output. Selanjutnya output dari multiply bisa kita sambungkan ke X dari add, dan Y dari add kita bisa create control. View as icon. Nah, jika sudah seperti ini, jadi untuk Y dari multiply itu sebagai scale dan Y dari add itu sebagai offset. Selanjutnya kita ke front panel. Nah, di sini sudah ada. Di sini untuk format dari output dari stringnya, apabila kita running. Nah, di sini kan di belakang koma maka ada 4 angka. Untuk offsetnya di sini untuk menentukan di depan angkanya itu mau berapa bisa kita tambahkan terus. Nah, untuk scale-nya ini, nah di sini akan muncul angka random, yaitu mengubah number menjadi string seperti itu. Ya, di sini kita akan membuat tab control. Jadi fungsi dari tab control ini menggabungkan cluster-cluster menjadi satu agar terlihat lebih efisien. Nah, di sini kita klik kanan saja di sini, terus tab control. Nah, di sini bisa kita perbesar saja. Nah, di sini bisa sebentar. Nah, di sini bisa kita perbesar tab controlnya. Nah, di sini contohnya bisa kita ubah nih. Cluster ini kita masukkan ke page 1, dan untuk page 2-nya kita masukkan. Nah, jadi fungsi dari tab control itu seperti ini, yaitu untuk mempercantik aja, mempersingkat tampilan dari banyaknya cluster ke dalam tab control, seperti itu.